Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast Demaiki Jakarta. Episode spesial kita hari ini, aku Azkia, dan seperti biasa, aku akan nemenin kalian ngobrol santai. Nah, ngobrol santai ini akan ada bersama narasumber kita yang istimewa ini ya. Sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan siap dengerin cerita seru hari ini. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Penasaran kan? Beliau adalah seorang mahasiswa berprestasi yang baru aja terpilih sebagai Duta Kampus IKI Jakarta. Yuk kita sambut hangat. Hai Kak. Hai Azkia. Sebelum kita mulai obrolan seru kita, boleh ya Kak, aku perkenalkan diri dulu. Aku Azkia Zahraini Nur Latifah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Dan siapa nama lengkap Kakak? Dan silakan Kakak perkenalkan dari jurusan mana? Baik, perkenalkan nama saya Alena Gayatri, Duta Kampus IKI Jakarta 2025. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Keren banget ya. Penasaran kan teman-teman? Makin penasaran juga kan sama cerita kakaknya ini gimana? Nah, sebelumnya aku mau bertanya dulu nih ke kakak. Apa perasaan kakak pas kakak itu pertama kali dengar nama kakak disebut sebagai pemenang Duta Kampus IKI? Kalau perasaan pertama kali pas diumumin nama aku jadi first winner sih mixed feeling ya. Karena aku dari sebelumnya udah kayak ngerasa kayaknya nggak bisa deh, karena sebelumnya nih aku menghadapi dua kompetisi pada hari H itu. Yang pertama aku masuk final debat, yang kedua aku masuk final duta, yang dimana waktunya itu sangat berdekatan. Nah, dua kompetisi ini juga merupakan pengalaman pertama aku, jadi kan pasti perlu effort lebih, dan waktunya itu sangat terbatas. Jadi aku ngerasa kayaknya nggak bisa deh. Terus pas diumumin, ternyata bisa. Jadi kayak ya agak nggak nyangka aja. Keren banget nih kakaknya. Kata kakaknya nggak bisa, tapi kita yang mendengarnya kayak udah Masya Allah, udah cantik, duta kampus pula. Kakaknya bisa balance antara kegiatan sepadat itu sehingga beliau menjadi pemenang Duta Kampus IKI Jakarta ini ya teman-teman. Seru banget kan? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, aku penasaran juga nih Kak, sehari-hari kakak ini gimana sih kayak sebagai mahasiswi, ada kegiatan khusus yang lagi kakak bersama gitu, digeluti sama kakak di kegiatan khusus ini sebagai Duta Kampus sehari-harinya? Kalau daily sih sebagai Duta Kampus ya, aku lagi berusaha manage sih antara kegiatan Duta Kampus dengan kegiatan rutinan aku dari sebelum menjadi Duta Kampus. Kan pasti perlu adaptasi ya. Kalau waktu-waktu ke belakang ini sih ya masih ngatur itu aja, belum nambah fokus lagi. Mau fokusnya imbangin antara prioritas pribadi sama prioritas Duta Kampus. Begitu, makin keren kan teman-teman? Nah, baik Kak, kita ini udah penasaran banget sama cerita-cerita kakak selanjutnya dan ingin mengenal kakak lebih dekat dan lebih dalam lagi. Langsung saja untuk ke pertanyaan inti. Pertama-tama boleh nggak cerita apa sih yang bikin kakak tertarik untuk masuk ke pemilihan Duta IKI ini? Itu ada motivasi khusus kah dari kakak? Kalau motivasi khusus sih, saya melihat Duta Kampus ini ada peluang untuk kita berkontribusi lebih lanjut dan sesuai dengan passion saya yang suka tampil, suka berbicara di forum, suka berbicara di depan banyak orang. Nah, karena dari semester 1 sampai 3 kemarin saya belum ada ikut internal, dan saya merasa di semester 4 apa sih kontribusi yang bisa saya berikan ke tempat saya menuntut ilmu. Kan nggak afdol ya rasanya kalau kita tidak memberikan kontribusi lebih lanjut atau khidmat ke tempat kita menuntut ilmu. Nah, dari Duta Kampus ini saya merasa, ini kayaknya cocok deh sama karakter aku. Ini kayaknya cocok deh sama kesukaan aku. Makanya itu ya berusaha coba-coba daftar. Berarti ini salah satu hobi kakak juga ya, mengikuti Duta Kampus ini sebagai hobi kakak, yang dimana kakak itu suka dengan hal yang seperti public speaking dan fashion di berbagai seperti duta ini kayak gitu ya Kak. Nah, kemudian waktu proses seleksi pasti banyak tantangan ya, bisa ceritain nggak Kak pengalamannya itu gimana?
Kalau pengalaman paling berkesan selama seleksi sih ada di Malam Puncak ya, karena seperti yang tadi aku ceritain, di hari H itu aku menghadapi dua final lomba yang merupakan pengalaman pertama aku. Nah dari H-1 sebelumnya itu kan belum diumumin ya siapa finalis yang bakal dilombakan lagi di esok harinya. Itu udah bikin aku semakin ragu sih, kayak pas lomba debat kok belum diumumin ya kita kan pasti membayangkan semua kemungkinan yang bisa terjadi, kayak seumpama aku besok masuk final debat juga masuk final duta, emang bisa, kayak ya ragu. Terus pas malam mau H-1 itu baru diumumin tuh ternyata masuk final debat juga masuk final duta. Aku ngerasa kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, malah sempat pengen mundur karena aku tuh orangnya agak perfeksionis ya Kak. Jadi kalau seumpama aku besok mau ikut final, aku tuh harus nyiapin semuanya semaksimal mungkin menurut aku. Iya. Nah karena waktunya terbatas dan itu perlu effort lebih, aku ngerasa kayaknya nggak bisa, apa aku mundur aja ya. Terus aku telepon tuh ke orang tua aku. Nah di sini aku ngerasa kalau dukungan orang sekitar tuh sangat berpengaruh. Aku telepon orang tua aku, kata ayah aku, ibu aku, Kak, yang terpenting dari perjuangan itu doanya, ikhtiarnya, usahanya. Urusan hasil itu ya biar jadi urusan Allah, itu bukan ranah kita lagi untuk memikirkan hal tersebut. Kalau memang baik, itu pasti didekatkan. Tapi kalau emang ada yang lebih baik, itu pasti ya digantikan sama Allah, sama yang lebih baik. Jadi di situ aku udah mulai tenang, kayak oh iya nih aku udah usaha, aku udah ikhtiar, aku udah doa, bahkan dari hari-hari sebelumnya kan. Jadi kayak oh oke, aku jalanin begitu sih. Dan ternyata ya pas malam itu dapat 2 juara. Yang pertama di First Winner Duta, yang kedua di debat Islami dapat juara 2. Wah, berarti di samping kesibukannya juga Kakak ini selalu meminta dukungan kepada orang-orang sekitar, utamanya kepada orang tua ya Kak ya. Karena mungkin dan memang seharusnya kita seperti itu, karena dukungan orang tua itu untuk kita sangat-sangat penting, apalagi di situasi yang kita mengikuti seperti perlombaan. Apalagi kakak ini di 2 perlombaan sekaligus malam itu, dan alhamdulillahnya dua-duanya dapat juara. Duta kampusnya menang, terus lomba debatnya juga dapat ya. Keren banget pokoknya Kak. Nah, menurut kakak apa sih makna menjadi duta kampus itu sendiri? Apa bedanya dengan sekedar ikut lomba biasa? Kalau menurut aku pribadi, makna jadi duta kampus itu adalah hikmah, pengabdian dengan cara yang unik dan bermakna. Jadi jadi duta kampus itu tidak hanya sekedar jadi wajah kampus, tapi juga bagaimana kita merepresentasikan kampus kita dari tindak tanduk kita, perilaku kita, cara kita berpenampilan dan sebagainya. Begitu. Baik Kak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana nih keseharian kakak setelah terpilih jadi duta kampus? Ada perubahan signifikan nggak Kak? Kayak, aku nih sekarang setelah jadi duta kampus menjadi lebih merasa lebih pede tampil atau dari yang sebelum-sebelumnya itu. Dan boleh spill dikit rencana kakak ke depannya itu gimana? Oke, kalau perubahan setelah terpilih menjadi duta kampus, yang pastinya kegiatan dan jadwal akan semakin bertambah dan padat ya, dan mungkin ada beberapa hal yang sudah tidak bisa lagi ditolerir. Seperti halnya kan pasti ada undangan promosi, ada salah satunya seperti podcast sekarang. Nah ini kan akan yang pasti kurang lebih mengganggu kegiatan rutinan saya, tapi dengan adanya hal ini malah membuat saya lebih menghargai waktu, lebih belajar untuk memanage waktu, dan membuat saya lebih memaknai kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Kayak oh ternyata istirahat itu nikmat banget ya. Betul. Oh ternyata ngederes di waktu yang nggak mepet itu nikmat banget ya kan. Seperti yang kita tahu, kesibukan kita nggak cuma kuliah di sini, tapi juga dengan tafid, yang organisasi mungkin dengan organisasinya, yang ikut kepanitiaan mungkin kesibukan dengan kepanitiaannya. Betul sekali. Wah, jadi sangat-sangat sibuk ya. Setelah menjadi duta kampus ini, apa yang tadi kakaknya sampaikan, kegiatan mungkin akan lebih padat karena menerima undangan sana, undangan sini, apalagi di samping kita juga yang kegiatannya bukan cuma hanya kuliah, tapi tahfidz juga gitu ya Kak. Nah kemudian, kalau untuk peran di luar kampus, gimana cara duta kampus membawa nama baik IKI Jakarta?
Kalau duta kampus di luar kampus yang pasti kita tadi ya merepresentasikan bagaimana kampus kita. Mungkin ya kampus II kan wajib menghafal. Betul. Berarti duta kampus di luar ya tunjukkan citra ia sebagai hafizah, citra ia sebagai muslimah yang baik seperti apa, akhlaknya. Juga ya kita tunjukkan kalau IIK itu ya gak cuma unggul di Al-Qur'annya saja, tapi kita juga nggak kalah di intelektualnya, di pengetahuan wawasan umumnya begitu. Oh iya kak, betul. Jadi setelah kakak menjadi duta kampus ini, peran kakak di luar kampus ini membawa nama baik IIK itu menunjukkan bahwa IIK itu bukan hanya sekedar unggul di bidang hafalan, namun di bidang akademiknya juga, begitu ya kak. Nah menurut kakak, skill atau nilai apa yang paling penting dimiliki oleh seorang duta kampus? Public speaking kah, attitude kah, atau ada hal lain? Kalau menurut saya pribadi yang paling penting itu adanya kesadaran dan dedikasi sih. Kalau kita sudah punya dedikasi atau kesadaran, kita bakal totalitas ngelakuin job desk kita atau tugas-tugas kita. Seperti halnya duta kampus, kan sekarang pastinya sudah banyak kegiatan yang menyita waktu saya. Tapi kalau saya sudah punya dedikasi, saya punya kesadaran, saya akan dengan ikhlas melakukannya. Karena saya sadar, oh nggak apa-apa, ini kan saya lakuin juga buat hikmah. Gitu. Nah, boleh bagi tips nggak kak buat teman-teman yang berminat ikut duta kampus selanjutnya nih untuk melanjutkan duta kampus seperti Kak Alena ini ya, pesan atau tips untuk teman-teman lah yang akan ikut mengikuti seleksi duta kampus ini. Kalau tips dari saya pribadi sih yang paling utama jangan takut mencoba, jangan takut salah, jangan takut gagal karena ya dari keberanian itulah awal kita mengetahui oh potensi saya sampai sini, oh ternyata saya bisa, dan ketika kita bisa, pastinya kita bisa improve di hal-hal lain seperti sekarang nih ya. Kan saya daftar duta kampus awalnya karena berani. Betul. Nah ternyata setelah mendaftar di duta kampus, saya mendapat banyak sekali pengalaman, entah di public speaking, entah saya bisa menambah relasi, entah saya bisa improve di prestasi yang lain gitu. Karena banyak sekali ya kak yang sekarang itu ingin seperti kakak. Misalkan dia mau daftar nih jadi duta kampus IIK nih, tapi dia lebih minder karena satu dia memikirkan, aduh penampilanku nih nggak secantik duta-duta yang biasanya gitu kan. Karena biasanya duta-duta itu di kampus-kampus lain ataupun sering kita lihat di stasiun TV itu duta-duta itu cantik, masya Allah gitu ya. Jadi yang kakak utamakan di sini itu adalah keberanian gitu ya kak. Jadi selain paras saja, kita harus memiliki keberanian untuk bisa maju menjadi duta kampus IIK selanjutnya seperti Kak Alena. Wah seru banget ya teman-teman, obrolan kita hari ini banyak banget insight yang bisa kita ambil. Nah sebelum kita tutup, boleh kasih tahu atau kasih satu pesan atau motivasi buat teman-teman mahasiswa IIK Jakarta. Kalau pesan untuk teman-teman IIK sih utamakan Al-Quran. Karena guru saya dulu pernah bilang, sesibuk apapun kita, sesukses apapun kita, seberat apapun masalah kita, kalau kita selalu mengutamakan Al-Quran, insya Allah hal-hal lain, urusan lain itu pasti dipermudah oleh Allah. Jadi ya yakin kalau selama kita pegang Al-Quran, selama ada Al-Quran di diri kita, di hati kita, insya Allah kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain itu. Kita serahkan kepada Allah, begitu Pak. Begitu. Itu pesan dari duta kampus kita hari ini ya teman-teman. Nah terima kasih banyak ya Kak. Sama. Kakak sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan cerita Kakak di podcast ini. Mudah-mudahan teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon duta kampus IIK seperti Kak Alena ini, bisa terwujud dengan keberanian seperti kakaknya ini. Mudah-mudahan kakak sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa memiliki kesempatan yang sama seperti Kak Alena. Saya Azkia Zahraini Nurul Latifah dan Kak Alena Gayatri mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast di Dema IIK Jakarta ini. Semoga podcastnya menyenangkan ya teman-teman. Semoga kita juga bisa bertemu kembali di podcast selanjutnya di Dema IIK Jakarta. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.